Selamat bertemu kembali bapa, ibu dan saudara-saudari sekalian. Selamat berkumpul di channel kesayangan kita semua, yakni channel Sang Penghujat. Di episod yang ke-79 ini, kita akan melanjutkan penelaahan kita mengenai Alkitab. Dan kita telah sampai di kitab Keluaran pasal yang ke-35. Apabila anda baru pertama kalinya mengikuti atau menyaksikan tayangan ini, ada baiknya anda melongok tayangan-tayangan kami sebelumnya, dan jangan lupa untuk menyaksikan pula tayangan selanjutnya. Silakan untuk membagikan channel ini kepada rekan-rekan anda, saudara-saudara atau kerabat anda juga, agar mereka dapat menemukan rahsia yang telah lama disembunyikan oleh para teolog Nasrani. Sebelum kami membacakan ayat demi ayatnya seperti biasa, ada baiknya anda mempersiapkan segala keperluan anda, seperti Alkitab, buku catatan dan juga makanan minuman, sehingga anda akan merasa nyaman dalam menyaksikan tayangan kita ini. Kami akan membacakan dari ayat pertama. Peringatan untuk menguduskan hari Sabat. Ayat ke-1. Lalu Musa menyuruh berkumpul segenap jemaah Israel dan berkata kepada mereka, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada perhentian kudus bagimu, yakni Sabat, hari perhentian penuh bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, haruslah dihukum mati. Janganlah kamu memasang api dimanapun dalam tempat kediamanmu pada hari Sabat. Di episode ke-79 ini, kita masih melanjutkan pembahasan kita mengenai kitab Keluaran pasal ke-35. Di pasal ke-35 ini keseluruhannya terdiri dari 35 ayat. Oleh LAI, dari ayat 1 hingga ayat 3 ini diberi subjudul peringatan untuk menguduskan hari Sabat. Ini merupakan pengulangan dari perintah Yahweh, Tuhan Allahnya Israel, kepada Musa agar disampaikan kepada jemaah Israel, bahwa mereka harus menguduskan hari Sabat, yakni hari ke-7. Karena ini sesuai dengan yang terjadi pada waktu penciptaan alam semesta. Tuhan menciptakan segala sesuatunya selama 6 hari, dan pada hari ke-7 Tuhan beristirahat, merupakan perhentian penuh bagi Tuhan. Siapapun yang melakukan pekerjaan pada hari itu harus dihukum mati. Ini merupakan pengulangan perintah. Namun, jika kita nantinya sampai pada perjanjian baru, di mana di situ Yesus sebagai tokoh utamanya, justru Yesus seakan-akan membatalkan kuasa dari hari Sabat ini. Yaitu nanti kita akan melakukan penelaahan lebih teliti, lebih cermat, pada waktu kita telah sampai di kitab Perjanjian Baru, di mana kita akan meneliti setiap perkataan Yesus mengenai hari Sabat ini. Namun di sini kita melihat bahwa memang ada perintah dari Tuhan kepada Musa agar orang-orang Israel pada hari Sabat, yakni hari ke-7, benar-benar tidak melakukan pekerjaan apapun. Jika melakukan pekerjaan, maka harus dihukum mati. Oh no! Bahkan di ayat ketiganya kita melihat untuk memasang api di tempat kediaman orang Israel pun tidak diperbolehkan. Jadi keadaannya pasti gelap gulita, Bapak Ibu, karena pada waktu itu belum ada listrik. Semua penerangan hanya menggunakan api, tidak ada baterai. Jadi ketika orang tidak diperbolehkan memasang api, menyalakan api di rumah, di tempat kediaman, pasti keadaannya gelap gulita. Ini sungguh sesuatu keadaan, situasi, kondisi yang menyeramkan. Karena orang tidak dapat melihat apapun kecuali pada saat hari Sabat itu terang bulan tentunya. Itu masih mending, dalam keadaan remang-remang orang bisa masih melihat. Tapi jika tidak ada api dan itu tidak terang bulan, bayangkan betapa gelapnya mereka di gurun pasir. Karena situasi ini diberikan kepada orang Israel ketika mereka masih di gurun pasir. Tidak ada penerangan sama sekali, mereka ada di gurun pasir. Bukankah ini akan mengundang bahaya yang luar biasa? Nah, inilah faktor teologis diperlukan di sini.
para pendeta, teolog akan mengatakan, disinilah umat Tuhan akan berserah penuh kepada Tuhannya. Ya boleh-boleh saja, memang ini adalah ajaran teologia, bahwa kita harus berserah penuh kepada Tuhan. Makanya dalam keadaan gelap gulita, dalam keadaan kita tidak mampu melihat apapun di sekeliling kita, kita hanya berserah penuh kepada Tuhan. Dan jika kita menghubungkan ini dengan zaman sekarang, kita masih melihat bahwa adat ini, kebiasaan untuk tidak menyalakan api, juga dilakukan oleh umat Hindu, terutama di Bali. Kita tahu di sana ada hari raya Nyepi, untuk memasang api pun tidak diperbolehkan. Mereka berada di rumah dalam kondisi gelap. Ini sama seperti yang dilakukan orang Israel di pasal ke-35 ini. Mari kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat keempat. Persembahan khusus untuk mendirikan kemah suci dan untuk kebaktian di dalamnya. Ayat keempat. Berkatalah Musa kepada segenap jemaah Israel, inilah firman yang diperintahkan Tuhan, bunyinya, ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit-kulit lumba-lumba, kayu penaga, minyak untuk penerangan, rempah-rempah untuk minyak urapan dan untuk ukupan dari wangi-wangian, permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada. Di ayat keempat hingga ayat ke-9 ini oleh LAI diberi subjudul persembahan khusus untuk mendirikan kemah suci dan untuk kebaktian di dalamnya. Ini merupakan ayat-ayat yang merupakan juga pengulangan dari pasal-pasal ayat-ayat sebelumnya, di mana kita tahu Tuhan meminta persembahan khusus dari orang-orang Israel ini. Walaupun dikatakan persembahan khusus ini oleh karena orang-orang Israel terdorong hatinya untuk memberikan persembahan, namun Tuhan mengharuskan yang dipersembahkan oleh orang-orang Israel adalah barang-barang tertentu yang disukai Tuhan, seperti emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, lenan halus, bulu kambing, dan lain sebagainya. Ini juga sesuatu yang sebenarnya janggal. Kalau memang orang tergerak hatinya, ya tentunya orang akan memberikan apa yang dia miliki. Tetapi di sini Tuhan menerapkan apa yang diinginkan dia. Jadi bukan apa yang dimiliki orang itu. Jadi ada perbedaan ya antara kemilikan dari orang Israel dengan kemauan si Tuhan ini. Jika orang Israel tidak memiliki, katakan permata krisopras atau kulit lumba-lumba, ya tidak perlu memberikan apa-apa karena memang tidak punya. Jadi persembahan ini harus khusus seperti yang dimaui Tuhan. Tetapi zaman sekarang, apapun yang kamu punya, terutama kalau uang, itu justru sangat diminati oleh pendetamu, oleh teologmu. Nah, inilah sesuatu yang sangat kontradiksi, tidak sesuai dengan apa yang ditulis di Alkitab ini. Bahwa kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan, ini sesuai dengan maunya Tuhan. Kalau kamu tidak memiliki barang yang dimaui oleh Tuhan, jadi tidak perlu memberi apa-apa. Tentunya lebih menyenangkan jika Anda memberikan emas, perak, dan tembaga karena harganya bernilai sangat tinggi. Untuk zaman sekarang pun orang sangat suka dengan emas. Terlebih-lebih pendetamu, jika engkau memberikan emas, perak, pasti mereka akan dengan senang hati. Haleluya bagimu. Mari kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-10. Ayat ke-10. Segala orang yang ahli di antara kamu haruslah datang untuk membuat segala yang diperintahkan Tuhan, yakni kemah suci, atap kemahnya dan tudungnya, kaitannya, dan papannya, kayu lintangnya, tiangnya dan alasnya, tabut dengan kayu pengusungnya, tutup pendamaian dan tabir penudung, meja dengan kayu pengusungnya, segala perkakasnya dan roti sajian, kandil untuk penerangan dengan perkakasnya, lampunya dan minyak untuk penerangan, mezbah pembakaran ukupan dengan kayu pengusungnya, minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian,
tirai pintu untuk pintu kemah suci, mezbah korban bakaran dengan kisi-kisi tembaganya, kayu pengusungnya dan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, layar pelataran, tiangnya, alasnya dan tirai pintu gerbang pelataran itu, patok kemah suci dan patok pelataran dan talinya, pakaian jabatan untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, dan pakaian kudus bagi Imam Harun, dan pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam. Di ayat ke-10 hingga ayat ke-19, ini ada perintah juga dari Tuhan agar segala orang yang ahli harus datang kepada Tuhan untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, yakni membuat kemah suci, atap kemah, kaitannya, papanya, tiangnya, dan lain sebagainya, hingga pembuatan mezbah dan sebagainya. Ini yang diminta oleh Tuhan untuk menghadap. Jika kita bandingkan dengan pasal sebelumnya di mana terdapat ayat yang menyatakan Tuhan telah memberikan rohnya kepada Besaleel dan Aholiab dan juga kepada orang-orang tertentu, ini justru sangat kontradiksi di ayat ini, karena di ayat ini justru diharuskan orang yang telah merasa ahli untuk membuat segala macam kebutuhan ibadah ini. Jadi ini merupakan ayat yang kontra. Jika sebelumnya, di pasal sebelumnya kita melihat Tuhan yang menurunkan rohnya, memberikan kemampuan kepada orang-orang yang ditunjuk, di sini justru Tuhan memanggil, mengharuskan orang-orang yang punya keahlian tanpa menurunkan rohnya. Ya, ini sesuatu yang sungguh sangat kontradiksi. Kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-20. Ayat ke-20. Lalu pergilah segenap jemaah Israel dari depan Musa. Di ayat ke-20 ini kita lihat, pergilah segenap jemaah Israel dari depan Musa. Ini terkait dari ayat sebelumnya yang kita baca. Disebutkan Tuhan memerintahkan orang Israel yang punya keahlian untuk membuat pekerjaan Tuhan. Ya jelas akhirnya segenap jemaah Israel pergi dari depan Musa karena mereka merasa tidak mampu. Mau ngerjain apa? Mereka kan tidak tahu bagaimana bentuk kemahnya, bagaimana bentuk mezbah, ukurannya bagaimana, cara meleburnya bagaimana. Mereka tidak mempunyai roh Allah di dalam diri mereka. Tentunya di ayat ini jelas-jelas segenap jemaah Israel pergi dari depan Musa. Sungguh sesuatu cerita yang konyol. Di ayat sebelumnya tersebut, bagaimana orang Israel diperintahkan menghadap dengan segala kemampuan keahlian untuk membuat perkakas yang demikian banyak, yang sama sekali mereka tidak tahu bentuk rupanya, desainnya mau bagaimana. Ya jelas ditinggal pergi. Ini yang terjadi di ayat ke-20. Kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-21. Ayat ke-21. Sesudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya, setiap orang yang terdorong jiwanya, membawa persembahan khusus kepada Tuhan untuk pekerjaan melengkapi kemah pertemuan dan untuk segala ibadah di dalamnya dan untuk pakaian kudus itu. Maka datanglah mereka, baik laki-laki maupun perempuan, setiap orang yang terdorong hatinya, dengan membawa anting-anting hidung, anting-anting telinga, cincin meterai dan kerongsang, segala macam barang emas, demikian juga setiap orang yang mempersembahkan persembahan unjukan dari emas bagi Tuhan. Juga setiap orang yang mempunyai kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah dan kulit lumba-lumba, datang membawanya. Setiap orang yang hendak mempersembahkan persembahan khusus dari perak atau tembaga, membawa persembahan khusus yang kepada Tuhan itu, dan setiap orang yang mempunyai kayu penaga membawanya juga untuk segala pekerjaan mendirikan itu. Di ayat ke-21 hingga ayat ke-24 ini perlu kita perhatikan dengan cermat. Mengapa demikian? Karena di sini disebutkan setiap orang yang tergerak hatinya membawa persembahan khusus tersebut ke dalam rumah Tuhan untuk melengkapi kemah pertemuan dan segala ibadah di dalamnya. Ini mereka mempersembahkan emas, baik laki-laki maupun perempuan. Ini mereka menanggalkan anting-anting hidung, anting-anting telinga, cincin dan lain sebagainya yang terbuat dari emas, dipersembahkan untuk Tuhan.
Perlu kita ketahui bahwa sebelum kejadian ini, mereka juga sudah melepaskan emas yang ada pada diri mereka, dipersembahkan kepada Harun untuk dibuat lembu emas tuangan. Oh no! Membuat berhala menjadi Tuhan bagi mereka. Mereka sudah melepaskan emas-emas tersebut. Sekarang mereka memberikan lagi persembahan berupa emas. Ini menjadi tanda tanya. Mereka ini sebenarnya membawa emas berapa banyak sih dari Mesir? Ini menjadi pertanyaan bagi kita. Bukankah sebelumnya mereka sudah mempersembahkan emas-emas itu bagi Harun untuk dilebur menjadi anak lembu emas tuangan? Sekarang mereka masih memiliki lagi. Begitu juga bagaimana mereka bisa memiliki kain ungu muda, kain ungu tua, dan lain sebagainya. Ada kulit lumba-lumba. Mereka dari mana memiliki ini? Bukankah mereka ada di gurun pasir? Untuk itulah kita membutuhkan kecerdasan kita di dalam menelaah ayat ini. Bagi saya pribadi, host dari channel Sang Penghujat, ayat ke-21 hingga ayat ke-24 ini adalah ayat-ayat yang tidak masuk nalar sama sekali. Mari kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-25. Ayat ke-25. Setiap perempuan yang ahli, memintal dengan tangannya sendiri dan membawa yang dipintalnya itu, yakni kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus. Semua perempuan yang tergerak hatinya oleh karena ia berkeahlian, memintal bulu kambing. Pemimpin-pemimpin membawa permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada, rempah-rempah dan minyak untuk penerangan, untuk minyak urapan dan untuk ukupan dari wangi-wangian. Di ayat ke-25 hingga ayat ke-28, ini masih sama dengan ayat sebelumnya. Diceritakan di sini, setiap perempuan yang ahli memintal dengan tangannya sendiri, ini membawa kain ungu tua yang dipintal dia. Bagaimana orang Israel, khususnya emak-emak ini memintal? Bahannya dari mana? Sungguh sesuatu yang tidak masuk akal. Mereka ada di gurun pasir. Bagaimana mereka bisa memintal kain? Peralatannya dari mana? Begitu juga para pemimpin ini bisa memberikan permata krisopras, permata tatahan. Bentuknya bagaimana? Rempah-rempah, minyak untuk penerangan. Kapan mereka membuatnya? Ini sungguh juga sesuatu yang tidak masuk akal sama sekali. Tapi ini yang disodorkan kepada kita untuk kita percaya. Dan kembali lagi sebagaimana yang saya katakan di episode terdahulu. Iman, percaya walaupun tidak melihat. Jadi gunakan saja iman Anda. Walaupun nalar Anda tidak dapat menerima cerita semacam ini. Kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-29. Ayat ke-29. Semua laki-laki dan perempuan, yang terdorong hatinya akan membawa sesuatu untuk segala pekerjaan yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa untuk dilakukan mereka itu, yakni orang Israel, membawanya sebagai pemberian sukarela bagi Tuhan. Di ayat ke-29 ini merupakan ayat penegasan yang menyebutkan semua laki-laki dan perempuan yang terdorong hatinya akan membawa sesuatu untuk segala pekerjaan yang diperintahkan Tuhan. Jadi mereka, orang-orang Israel ini laki perempuan membawa persembahan karena terdorong hatinya untuk memuliakan Tuhan. Padahal sebelumnya, kita lihat di pasal sebelumnya mereka justru membuat berhala dengan meminta kepada Harun membuatkan berhala. Dan mereka pun telah menyerahkan emas yang dipakai mereka semua. Dan perlu Anda ingat kembali, emas yang telah dilebur menjadi anak lembu tuangan itu dihancurkan oleh Musa, dihancurkan jadi bubuk, dan kemudian dicampurkan dengan air, diminumkan, dicekokkan kepada orang-orang Israel. Jadi emasnya sudah habis. Bagaimana mereka bisa memberikan persembahan emas lagi? Apakah mereka melakukan penambangan di gurun pasir? Ini justru cerita yang akan menjadi dagelan Sri Mulat. Kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-30. Pengangkatan Bezalil dan Aholiab. Ayat ke-30. Berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah, Tuhan telah menunjuk Bezalil bin Uri bin Hur, dari suku Yehuda,
dan telah memenuhinya dengan Roh Allah, dengan keahlian, pengertian dan pengetahuan, dalam segala macam pekerjaan, yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancang itu. Dan Tuhan menanam dalam hatinya, dan dalam hati Aholiab bin Ahisamah dari suku Dan, kepandaian untuk mengajar. Ia telah memenuhi mereka dengan keahlian, untuk membuat segala macam pekerjaan seorang tukang, pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus, dan pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Di ayat ke-30 hingga ayat ke-35 ini oleh LAE diberi subjudul pengangkatan Bezaleel dan Aholiab. Ayat-ayat ini merupakan penegasan ulang dari apa yang telah dikatakan Yahweh melalui Musa kepada orang Israel. Dikatakan sebelumnya, memang Tuhan telah memberikan roh kepada Bezaleel dan juga Aholiab, sehingga kedua orang ini mempunyai segala macam keahlian sebagaimana yang disebutkan di ayat 30 hingga ayat ke-35 ini. Segenap kemampuan keahlian bisa dilakukan oleh dua orang ini, sesuatu yang memang supranatural, sesuatu yang disebut mukjizat. Ini tergantung dari penalaran kita, apakah kita mau menerima cerita semacam ini ataukah tidak. Ini kembali kepada diri kita masing-masing, dan kita korelasikan, kita hubungkan dengan kehidupan kita sendiri. Silakan Anda mencoba untuk meyakinkan diri Anda. Berdoalah kepada Tuhanmu untuk meminta sebagaimana yang diterima oleh Bezaleel dan Aholiab ini. Segala macam keahlian akan diturunkan kepadamu tanpa melalui kursus, tanpa melalui belajar di sekolah, di universitas manapun, dan Anda tahu-tahu mempunyai segenap keahlian sebagaimana para ahli ini. Mampu melakukan pekerjaan segala macam tukang, pekerjaan seorang ahli yang sanggup melakukan berbagai macam ragam keahlian pekerjaan. Ya silahkan aja Anda praktekkan apakah memang hal ini yang bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Karena menurut saya ini adalah cerita dongeng yang memang dipaksakan kepada kita. Sesuatu mukjizat yang dahsyat. Segala macam pekerjaan keahlian bisa masuk ke dalam diri seseorang. Ini sesuatu yang konyol. Namun sebagaimana yang saya katakan terdahulu, bisa saja seseorang mendadak memiliki kemampuan. Ini dikarenakan memang orang tersebut pernah melihat, pernah mendengar, dan juga mungkin pernah belajar. Namun keahlian tersebut beberapa waktu lamanya tidak lagi digunakan. Dan setelah melalui proses bertahun-tahun, mendadak dia ingat, mendadak dia menjadi ahli di dalam pekerjaan tersebut. Ya memang karena itu hanyalah mengulang dari apa yang telah dia tahu, yang ada di dalam memori otaknya. Itu bisa saja terjadi. Dan bisa saja seseorang mendapatkan keahlian, namun tidak seperti yang diceritakan di Alkitab ini. Dengan beragam keahlian, itu jelas menurut saya kebohongan. Namun jika Anda mempunyai keahlian yang mendadak, satu keahlian belum pernah Anda miliki, yaitu mungkin saja bisa terjadi. Ini yang saya lihat sendiri dan alami sendiri. Seseorang memiliki kemampuan yang belum pernah dia punya. Namun hanya satu keahlian, tidak beragam keahlian sebagaimana yang diceritakan di pasal ke-35 ini. Demikianlah Bapak Ibu, ke-35 ayat dari pasal 35 Kitab Keluaran telah kita teliti, kita telaah. Sebagian besar memang ini hanyalah pengulangan-pengulangan dari pasal-pasal sebelumnya. Hanya merupakan penegasan. Seakan-akan cerita yang terdahulu itu perlu ditegaskan sekali lagi sebagai suatu kejadian yang nyata yang pernah terjadi di zaman dahulu kala. Ini yang dipaksakan kepada kita. Dan juga sering dikatakan oleh para teolog Nasrani
dikatakan pengulangan perkataan firman Tuhan merupakan sesuatu yang penting. Jadi di sini kita bisa mengambil kesimpulan ayat-ayat ini merupakan ayat-ayat yang penting karena merupakan pengulangan dari pasal-pasal ayat-ayat sebelumnya. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk segenap perhatian yang telah Anda berikan di channel Sang Penghujat ini. Dan juga bagi yang baru pertama kali bergabung melihat tayangan ini, silahkan Anda untuk mengikuti di tayangan-tayangan berikutnya dan jangan lupa untuk melongok episode-episode sebelumnya. Dimulai dari episode pertama di mana kita membahas kitab Kejadian dari awal sampai di episode ke-79 ini. Begitu juga ada list di channel ini yang merupakan kebenaran Alkitab yang dipertanyakan. Silahkan Anda melihat karena itu merupakan dasar pemikiran bagi orang-orang yang mengaku Nasrani. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih untuk perhatian yang telah Anda berikan di channel Sang Penghujat ini. Dan besar harapan saya untuk bisa bertemu kembali dengan Anda sekalian di episode mendatang. Sekali lagi terima kasih. Shalom.